Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Lembah tanpa nama itu selalu diselimuti kabut pekat, seolah dunia sendiri enggan menatapnya, dan di sanalah Lu Chenyuan dibuang oleh sektenya sendiri, oleh gurunya, bahkan oleh langit yang menertawakannya sejak lahir. Ia terbatuk darah saat tubuhnya menghantam dasar lembah. Tak ada ki yang bisa digunakan untuk meredam jatuhnya, tak ada roh pelindung, tak ada jimat keselamatan, hanya tubuh manusia biasa, dicampakkan seperti sampah, tidak berbakat, tidak berharga, kau bahkan tak pantas menjadi tumbal yang baik. Begitu kata Mu Qiangsu sebelum menendangnya jatuh, suara itu masih terngiang, bukan karena kerasnya, tapi karena kebenarannya. Lu Chenyuan tertawa kecil tercekik darah. Dunia ini benar-benar gila. Di tempat lain, anak-anak yang lahir dengan sedikit bakat pun disanjung, tapi dirinya bahkan diuji puluhan kali. Dan hasilnya tetap nihil, tak ada ki, seolah langit menolaknya sejak awal. Kabut tiba-tiba menipis, angin mati, tak ada suara, waktu berhenti lalu. Sebuah bisikan terdengar, tapi bukan dari telinga, dari tulangnya, dari darahnya, dari sesuatu yang lebih dalam dari jiwa. Akhirnya kau tiba. Tubuh yang dirindukan oleh waktu itu sendiri. Lu Chenyuan mendongak. Tak ada siapapun, tapi sesuatu merayap dari dalam tanah. Bukan makhluk, bukan roh, tapi seperti ingatan-ingatan yang menetes dalam bentuk kabut hitam, membungkus tubuhnya seperti pelukan iblis. Tiba-tiba matanya melihat bukan dunia ini, tapi dunia yang jauh lebih tua. Gunung-gunung terbakar tanpa api, lautan mengering oleh suara, langit-langit runtuh bukan karena perang, tapi karena satu kehendak untuk membalas. Ia melihat seorang pria yang berdiri sendiri di akhir semesta, dikelilingi dewa-dewa dan makhluk surgawi. Semuanya hancur olehnya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan luka yang tak bisa disembuhkan dendam. Gambar itu menghilang. Napas Lu Chenyuan tercekat, tapi tubuhnya terasa berbeda, seolah kematian sudah tidak lagi asing. Tangannya meraih tanah, dan tanah itu yang tadinya keras dan membatu langsung retak. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Lalu dari dalam tanah muncul sesuatu, bukan benda, bukan makhluk, tapi seperti segel, simbol hitam yang bergerak hidup, membungkus lengannya. Ia mencoba mengusirnya, tapi simbol itu menyatu dengan nadinya, dan suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih dingin, lebih akrab. Dendam ini bukan milikmu, tapi kau telah menanggungnya sekarang. Jadilah kami. Dari langit, petir menyambar bukan ke tanah, tapi ke tubuhnya. Namun anehnya, bukan menghancurkan, petir itu terserap dan menjadi darah. Lu Chenyuan meraung, bukan karena sakit, tapi karena kekosongan yang selama ini dia rasakan. Akhirnya terisi, bukan dengan ki, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih liar, lebih murni. Jika langit menciptakan ki untuk seimbang, maka aku diciptakan untuk menghancurkan keseimbangan itu. Dari atas lembah, murid-murid sakti masih tertawa. Mereka tidak sadar bahwa lelaki yang mereka kira mati sedang berdiri di dasar jurang. Mata hitamnya bersinar merah, dan bumi di bawah kakinya mulai merekam. Lu Chenyuan tidak akan membalas dendam dengan cepat. Tidak, dendam seumur semesta harus dibalas perlahan, dan ia akan membuat dunia merasakan satu persatu rasa sakit yang pernah ia telan diam-diam. Sementara kabut menyebar ke seluruh lembah, membawa suara kecil yang tak bisa dihentikan siapapun. Dendam telah bangkit, lalu bumi di bawahnya pecah, tapi ia tidak jatuh, ia melayang, dan langit pun gemetar. Langit di atas lembah tanpa nama mendadak redup, seolah matahari enggan melihat apa yang baru saja terbangun. Kabut hitam menjalar naik, menyentuh kaki murid-murid yang masih tertawa di tepi jurang. Seorang dari mereka, Lin Xiaoxu, tiba-tiba merasa dingin menusuk tulang. Ia mundur selangkah, mencoba membaca aura, tapi yang dirasakannya justru kehampaan, bukan ketidakadaan ki, melainkan penghapusan total terhadap ki. Ada sesuatu yang salah, gumamnya, namun yang lain mengabaikannya, sibuk melempar batu ke lembah, berharap mendengar suara mayat hancur. Di dasar lembah, Lu Chenyuan membuka matanya sepenuhnya. Mata itu tak lagi biasa, bagian putihnya menghitam, irisnya memerah seperti bara yang menyala dari kehancuran, dan dari pori-porinya keluar kabut hitam pekat. Ia merentangkan tangannya, darah mengalir dari telapak, bukan karena luka,
Tapi karena tubuhnya menolak menampung sesuatu yang terlalu besar, Jiuyuan Yuanzhou dendam asli purba. Kilasan-kilasan terus datang ke kepalanya, rasa marah yang tak ia mengerti, wajah-wajah asing yang memohon ampun, suara jerita yang bersatu menjadi nyanyian kegelapan. Semua itu bukan kenangannya, tapi entah mengapa, ia bisa merasakan setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap kehilangan. Dan di tengah semuanya, satu nama muncul, berbisik dari kedalaman waktu, Mu Qiangsu. Tangan Lu Chenyuan mengepal. Dendam yang menyala dalam dirinya bukan hanya milik pribadi, ia telah diwarisi oleh dunia, sebelum dunia ini, dan ternyata, Mu Qiangsu gurunya sendiri adalah bagian dari dosa yang lebih tua dari kehidupan. Langkah pertamanya membuat tanah gemetar di atas sana. Lin Xiaoxu membekuk kenapa tanah bergerak. Seketika, jurang itu meledak dari bawah. Asap hitam menyembur ke langit. Dan dari pusaran itu, siluet seseorang terangkat perlahan. Tubuh penuh luka, tapi berdiri tegak, rambut acak-acakan tertiup angin yang tidak berasal dari dunia ini. Dia hidup. Lu Chenyuan tak menjawab. Ia menatap ke atas, dan dengan satu helaan napas, kabut itu menyebar seperti makhluk hidup, membungkus seluruh tepi lembah. Salah satu murid mencoba berteriak, tapi suaranya membeku, lalu tubuhnya meledak dari dalam, bukan karena serangan fisik, tapi karena Ki-nya menolak keberadaan aura Lu Chenyuan. Ki itu memilih bunuh diri, yang lain mencoba melarikan diri, tapi kabut seperti punya kehendak, ia menyentuh kulit mereka, merayap ke nadi, mengacaukan ritme Ki, dan menghapusnya. Lu Chenyuan belum bergerak sejengkal pun. Ki bukan untukku, gumamnya. Suaranya seperti gema di dalam kepala semua orang, tapi aku tak butuh Ki. Jika dunia sendiri akan berlutut pada dendam yang kutanggung. Satu demi satu murid jatuh, beberapa terbakar dari dalam, beberapa membusuk dalam hitungan detik. Hanya Lin Xiaoxu yang tersisa, gemetar, berlutut, dan mengompol di tempat ke kakao. Makhluk apa? Lu Chenyuan mendekat aku. Aku hanya warisan dari rasa sakit, yang kalian semua tolak lihat. Tangannya menyentuh kepala Lin Xiaoxu bukan membunuh, tapi meninggalkan bekas, tanda hitam meresap ke dahinya. Bawa ini pada Mu Qiangsu, katakan padanya. Duka yang ia kubur, akan menggali kuburannya sendiri, lalu kabut mundur, langit kembali cerah, tapi udara terasa lebih berat. Lu Chenyuan menatap langit, ia sadar satu hal, ini bukan balas dendam biasa, ini perjalanan untuk membalik seluruh fondasi dunia, dan langkah pertama adalah menyambut pemburu yang akan datang. Karena ia tahu, begitu Mu Qiangsu tahu, ia masih hidup, seluruh benua akan digerakkan untuk memburunya. Tapi dendam tak takut dikejar, dendam menunggu. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di lembah tanpa nama. Tapi dunia belum tahu, kabut hitam itu memang menghilang. Tapi tanah tetap retak, langit tetap pucat, dan mayat-mayat para murid tak pernah ditemukan. Namun di sebuah ruang tersembunyi di sekte bayangan tanpa cahaya, Mu Qiangsu telah menerima pesan yang menggetarkan napasnya bukan dari utusan manusia, tapi dari tanda dendam yang menempel di tubuh Lin Xiaoxu. Malam itu, Lin Xiaoxu datang sambil menggigil. Tubuhnya basah oleh peluh dingin, tapi sebelum ia sempat bicara, matanya berubah hitam dan mulutnya bergerak tanpa kendali. Suara Lu Chenyuan menggema dari dalam tubuhnya, guruku. Maafkan aku yang lemah, hingga dendam orang tuaku kini menyala lagi. Mu Qiangsu berdiri kaku, ia mencoba menghapus tanda itu dengan teknik penyucian roh. Namun segel tersebut justru merambat ke dinding, membentuk simbol kuno yang tak pernah ingin ia lihat lagi. Dendam murni, bisiknya, tidak mungkin. Tidak mungkin kau masih hidup. Tapi di tempat lain, Lu Chenyuan sedang duduk bersila di tengah reruntuhan sebuah gua tak bernama di sekelilingnya. Energi tidak mengalir, seperti pada kultivator lain, tapi menghindar. Alam menolak menyentuhnya, dan ia tahu kenapa, karena tubuhnya kini adalah luka terbuka dari zaman terdahulu. Dan dunia ini belum siap untuk membuka luka itu lagi. Ia mencoba bermeditasi, namun bukan Ki yang ia panggil, melainkan memori dendam yang diwariskan melalui darah. Satu demi satu, wajah-wajah asing muncul di pikirannya. Para dewa yang menertawakan penderitaan manusia, para tetua yang menyegel kebenaran. Dan satu sosok berjubah ungu yang menancapkan pedang ke dalam hati orang tuanya. Mu Qiangsu, gumamnya pelan. Apa yang kau sembunyikan dariku selama ini? Suara dari balik gua memecah lamunannya. 3 sosok mendekat cepat, para pemburu sekte. Masing-masing membawa artefak penjejak Ki. Target berada di sini, serbu.
Lu Chenyuan membuka matanya, tak ada niat bertahan, ia justru berdiri dan berjalan keluar seolah menyambut mereka. Aku tak akan lari, katanya pelan, karena kalian tak membawa senjata untuk melawanku, yang kalian bawa hanya keyakinan palsu. Salah satu pemburu, Sulian, maju dan langsung mengaktifkan tombak roh petir. Lu Chenyuan, menyerahlah. Kau telah menggunakan teknik terlarang yang mengorbankan roh murid lain. Namun saat tombaknya menusuk dada Lu Chenyuan, senjata itu tidak menembus. Malah hancur berkeping-keping, dan Sulian terhempas ke belakang sambil memuntahkan darah hitam. Aku tidak menyerap roh siapapun. Lu Chenyuan melangkah mendekat. Aku hanya menampung luka yang dunia sembunyikan. Dua pemburu lain mulai menyerang bersamaan, satu dengan teknik bayangan, satu lagi dengan seni api hitam. Serangan itu menghantam tubuh Lu Chenyuan langsung, tapi begitu energi mereka menyentuh kulitnya, api itu padam dan bayangan itu membeku. Ki kalian terlalu mudah untuk menyentuhku, bisiknya. Kalian lahir dari dunia yang nyaman, aku lahir dari dunia yang dibuang sejarah. Dengan satu gerakan telapak, tanah di sekitar mereka berubah hitam, bukan racun, bukan ilusi, tapi manifestasi dendam kolektif yang ia warisi. Suara jeritan para korban zaman dahulu menggema, menyayat jiwa ketiganya. Satu pemburu langsung pingsan, yang lain memohon. Tapi Lu Chenyuan menatap mereka tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Ia hanya berkata, kalian bukan musuhku, tapi dunia akan mengutus lebih banyak. Kalian hanya awal dari cerita yang lebih panjang. Ia menengadah, melihat bintang-bintang bergetar di langit. Dendam dalam dirinya bukan hanya membuat langit takut, tapi membuatnya sadar, ia bukan bagian dari sistem ini. Ia adalah retakan yang akan menelan semua sistem itu. Dan ia belum bahkan membalas dendam. Baru menyapa, di kedalaman pegunungan 9 salju, jauh dari mata dunia, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Liju tertua dari 3 sekte tertinggi duduk melingkar di atas altar kuno, dikelilingi simbol langit yang berdenyut pelan. Mereka tak pernah berkumpul sejak gerbang keheningan ditutup 1000 tahun lalu. Tapi malam ini, keheningan itu pecah oleh satu nama yang kembali dari kubur sejarah. Lu Chenyuan, ucap tetua 11 mau dengan wajah muram. Murid tak berbakat, yang kini mewarisi Jiwiwan Yuan Chou. Ini bukan kebangkitan biasa, ini ancaman terhadap fondasi seluruh jalur kultivasi. Ki tidak bisa menyentuhnya, lanjut tetua Jin He, dan dendam itu berasal dari era asal. Sebelum Ki diciptakan, sebelum langit dan hukum dikenal. Seseorang menghela napas, kita harus memanggil pengunci era. Semua terdiam. Nama itu tabu, karena pengunci era bukan manusia biasa. Ia adalah entitas netral yang disegel oleh 7 sekte sendiri dahulu kala, karena terlalu kuat untuk dikontrol, tapi terlalu penting untuk dimusnahkan. Sementara itu, di wilayah tandus perbatasan, Lu Chenyuan berdiri di depan sebuah desa sekarat yang ditinggalkan sekte. Orang-orang di sana anak-anak dan para tua renta dihabisi oleh pembersihan spiritual karena dianggap tak layak menumbuhkan ki. Satu-satunya yang tersisa hanyalah reruntuhan dan tulang-tulang kecil. Di tengah puing, Lu Chenyuan menemukan patung batu kecil berbentuk burung, setengah patah. Tangannya mengusap debu, dan mendadak, ia bisa mendengar suara-suara kecil. Tawa anak-anak, 2 orang tua, nyanyian ibu. Semuanya hancur oleh kebijakan suci. Matanya memerah, tapi bukan karena amarah, karena rasa bersalah. Ia terlalu lambat. Dunia ini terlalu cepat membunuh yang tak mampu. Dari tanah, kabut hitam bangkit pelan, menari-nari di sekitar tubuhnya, namun bukan menyebar, melainkan membentuk simbol-simbol keluarga, simbol darat, simbol nyawa yang dilenyapkan demi Ki. Lu Chenyuan memejamkan mata. Jika Ki adalah alasan mereka dibunuh, maka biarlah aku jadi akhir dari King. Saat ia melangkah ke arah timur, suara dari balik gunung menggema keras. Petir menyambar dari langit biru, bukan karena cuaca, tapi karena ruang telah sobek. Dari dalam retakan itu, muncul seorang pria tinggi mengenakan jubah putih emas. Wajahnya tanpa usia, dan matanya kosong, seperti cermin yang hanya memantulkan takdir. Akhirnya kutemukan kau, pewaris dendam, katanya. Lu Chenyuan berhenti, kau bukan dari dunia ini. Aku adalah bagian dari mekanisme langit. Aku tak diberi nama, hanya tujuan dan tujuanku menghapus eksistensimu sebelum semesta berubah arah. Udara mendadak menegang, burung-burung jatuh dari langit, gunung di kejauhan pecah pelan-pelan hanya karena keberadaan pria itu. Namun Lu Chenyuan tidak gentar, ia menatap lurus. Kalau kau alat langit, maka aku adalah luka yang langit toreh sendiri.
dan luka itu tak bisa disembuhkan. Kecuali seluruh langit hancur bersamanya, pria itu mengangkat telapak. Ribuan simbol surgawi muncul di udara. Hukum gravitasi, hukum waktu, hukum roh semuanya membentuk segel pengunci eksistensi, tapi Lu Qinyuan hanya berdiri diam. Dan kemudian berkata, dendam tak tunduk pada hukum, karena dendam adalah reaksi terhadap keadilan yang dirampas. Ledakan tak terdengar terjadi. Segel-segel langit runtuh sebelum menyentuhnya, bukan karena kekuatannya, tapi karena dendam dalam dirinya lebih tua dari hukum yang menyusun segel itu. Sang pria mendekat, kau belum cukup kuat untuk menantang langit, tapi terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, maka aku akan membawamu ke celah waktu. Namun sebelum ia bergerak, bayangan hitam muncul dari balik tubuh Lu Qinyuan. Bayangan seperti sosok raksasa bermata tiga dan berjubah sobek, seolah menatap dari zaman sebelum waktu. Pria itu terdiam untuk pertama kalinya. Ia merasa gentar. Lu Qinyuan menatapnya datar, kau bukan yang pertama, dan kau tidak akan jadi yang terakhir. Langit runtuh satu lapis malam itu, dan dunia sadar bahwa dendam ini bukan hanya ancaman, tapi awal dari akhir keteraturan. Dari reruntuhan langit yang sobek, retakan waktu belum sepenuhnya menutup. Para tetua dari sekte tertinggi mencoba menahan dampaknya dengan formasi 7 lapis, tapi energi yang keluar dari retakan itu bukan ki, bukan roh, bahkan bukan kekacauan melainkan ingatan yang ditolak sejarah. Di dalam celah itu, sang pria berjubah putih emas yang dikenal sebagai pengunci era terperangkap, bukan karena dikalahkan oleh kekuatan fisik, tapi karena dendam yang keluar dari Lu Qinyuan memanggil sumber luka dunia, membuat ruang dan waktu sendiri menolaknya. Sementara itu, di lembah utara bekas medan perang kuno, Lu Qinyuan duduk di atas tulang seekor naga mati, menyerap bukan kekuatan, tapi memori. Ia menelusuri bekas luka naga itu, melihat kejadian dari ribuan tahun lalu. Ketika naga ini memohon perlindungan dari para langit, namun justru disegel dan dikuliti hidup-hidup demi eksperimen ki abadi. Apa semua penderitaan di dunia ini memang karena keinginan untuk jadi kuat? Gumamnya. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul, seorang gadis muda bersurai putih, dengan mata ungu kelam, berdiri tak jauh darinya. Dia tampak tak asing, seolah pernah muncul dalam mimpi Lu Qinyuan. Namun di masa hidupnya, ia tak pernah bertemu gadis ini. Namaku Killing Share, katanya pelan. Aku adalah sisa dari yang kau lupakan, aku. Bagian dari kehidupanmu, yang pertama. Lu Qinyuan menatapnya tajam. Aku tak mengerti, gadis itu tersenyum pahit. Tentu tidak, karena dunia ini menghapus semua yang tak bisa dijelaskan oleh hukum ki. Termasuk kehidupanmu sebelum kau dilahirkan kembali. Termasuk aku. Ia menunjuk dada Lu Qinyuan. Dendam yang kau bawa bukan warisan, tapi kelanjutan. Kau bukan pewaris, tapi penjelmaan dendam itu sendiri. Seketika, tubuh Lu Qinyuan bergetar. Memori-memori lama mulai menyeruak bukan sebagai kilasan, tapi sebagai potongan hidup. Dia melihat dirinya dibakar oleh para dewa saat menjadi pemimpin pemberontak ribuan tahun lalu. Melihat gadis itu, Killing Share, dikorbankan untuk menyegel dendamnya agar tak lahir kembali. Namun dendam tidak pernah padam. Ia hanya menunggu tubuh baru. Jika aku memang reinkarnasi dendam itu, bisik Lu Qinyuan, kenapa aku merasa masih bisa memilih? Killing Share mendekat. Karena dendammu berbeda. Kau tak membenci karena lemah, kau membenci karena pernah percaya. Itu membuatmu jauh lebih berbahaya. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Pasukan dari sekte langit hijau telah mengepung mereka, dipimpin oleh seorang kultivator legendaris, Shao Hengluan, ahli teknik langit dan mantan murid langsung Mu Qiangxu. Kita bertemu lagi, Senjuai, seru Shao dengan suara penuh kepastian. Aku tak peduli kau makhluk apa sekarang, tapi jika kau ingin menyentuh dunia ini, kau harus melewatiku dulu. Lu Qinyuan berdiri perlahan. Murid terbaik guruku, kau datang bukan hanya untuk membunuhku kan? Shao tertawa. Tidak, aku datang untuk menyegelmu, dan jika segel gagal, maka aku akan memusnahkanmu sepenuhnya. Ia mengangkat kedua tangan, membentuk formasi bintang 7 yang menggantung di langit. Tapi sebelum teknik itu aktif, Killing Share maju, membentangkan tubuhnya di depan Lu Qinyuan. Kau tak bisa menyentuhnya, Hengluan, karena segelmu berasal dari langit, dan langit tak bisa mengikat apa yang lahir dari luka langit itu sendiri. Shao mengernyit. Siapa kau? Aku adalah saksi, dan aku tak akan biarkan kalian membungkam kebenaran untuk kedua kalinya. Namun Shao tetap menyerang.
Serangan pertama adalah panah cahaya surgawi yang bisa menembus ruang, tapi saat panah itu melesat, udara di depan Lu Qinyuan seperti menolak membiarkan cahaya lewat. Cahaya itu membusuk di tengah jalan, berubah jadi debu. Lu Qinyuan melangkah maju, 1 langkah. Dan tanah retak, 2 langkah. Langit meredup, 3 langkah. Xiao Hengluan sudah berlutut, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mulai memberontak sendiri. Ki-nya menolak bertarung, ki milik langit, kata Lu Qinyuan datar, tapi dendam milik bumi. Dan kau telah menginjak terlalu banyak luka untuk tak merasakannya. Xiao mencoba menyerang sekali lagi, tapi tangannya gemetar hebat. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Lu Qinyuan menatap lurus, bukan balas dendam, tapi keadilan bagi semua yang tak bisa membalas. Dunia ini perlu diingatkan bahwa harga dari melupakan adalah kebangkitan seperti aku, dan saat itu juga simbol hitam muncul di seluruh tanah benua bagian utara. Mereka yang menyaksikannya tahu ini bukan kutukan, bukan invasi, tapi pengumuman. Dendam itu belum memulai perang, baru menyatakan bahwa ia kembali. Langit di utara retak bukan karena teknik, tapi karena kesadaran dunia sedang mencoba menyangkan apa yang baru saja terjadi. Ki di udara menjadi kacau, hewan-hewan buas turun gunung, dan aliran spiritual di seluruh sekte besar tiba-tiba lumpuh selama 3 hari 3 malam. Para tetua dari sekte Langit Hijau mengadakan pertemuan darurat. Xiao Hengluan, setelah kalah tanpa dilukai secara fisik, kini hanya bisa terdiam di tengah ruangan. Tatapan murid-murid dan para tetua menusuknya, tapi bukan karena marah. Mereka takut jika murid sehebat Hengluan bisa dilumpuhkan hanya dengan berjalan. Maka Lu Qinyuan bukan sekadar ancaman. Dendam itu bukan bentuk energi yang bisa kita ukur, kata tetua Baijun. Itu kesadaran, kesakitan kolektif. Ia mengakar di semua korban, bahkan yang telah lama mati. Lalu bagaimana melawannya? Sahut tetua Yuinian, apakah kita harus membakar sejarah? Menghapus ingatan semua generasi. Seseorang berdiri dari bayangan ruangan, seorang lelaki tua berjubah kompang camping, wajahnya ditutupi penutup mata hitam. Suaranya dalam, dan setiap ucapannya membuat lilin-lilin di ruangan padam satu persatu. Kalian tak bisa melawan dendam itu dengan kekuatan, katanya. Kalian hanya bisa melawannya dengan kebenaran atau kebohongan yang cukup besar untuk menjadi kenyataan baru. Namanya Hua Wuxian. Ia dulu salah satu pencipta hukum Qi, dan kini satu-satunya yang tahu asal mula teknik langit. Keberadaannya dihapus dari sejarah karena ia menolak menggunakan Qi sebagai alat dominasi sekte. Bawa aku pada Lu Qinyuan, katanya. Aku tak datang untuk membunuh, tapi mengingatkan. Sementara itu, di sisi lain benua, Lu Qinyuan kembali ke sebuah tempat yang sangat asing meski hatinya terasa sangat akrab. Sebuah kuil tua setengah runtuh di atas gunung Gersang, di mana tak ada satu Qi pun bisa dipanggil. Ia menyentuh dinding kuil, debu berjatuhan di baliknya. Terukir nama-nama, tapi bukan nama-nama kultivator, melainkan nama orang biasa, petani, penenun, penggembala, nama-nama yang takkan pernah muncul di kitab sejarah tempat ini. Bisik Kilingsa dari belakangnya, adalah kuil pertama sebelum adanya sekten, sebelum ada sistem kekuatan ini. Adalah tempat asal semua permohonan. Lu Qinyuan membaca satu nama yang paling pudar, Luan. Ia tiba-tiba tak bisa bernapas, namanya seperti memanggil bagian jiwanya yang paling dalam. Itu ayahmu di kehidupan pertama, ucap Ling Sheng. Ia bukan ahli pedang, bukan pembunuh, bukan tetua sekte. Ia hanya lelaki yang tak tahan melihat ketidakadilan. Ingatan mengalir masuk ke tubuh Lu Qinyuan tentang masa kecil di desa yang dianiaya karena tak bisa menghasilkan murid berbakat, tentang bagaimana ayahnya melindungi mereka hingga mati dibakar sekti suci, tentang suara jeritan ibunya yang tertelan mantra penyucian. Lutut Lu Qinyuan goyah. Ia bersujud di depan nama itu, tapi bukan karena lemah. Ia hanya sadar dendamnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba, langit berubah gelap, aura aneh merayap turun, bukan seperti serangan, tapi seperti tekanan dari memori dunia itu sendiri, dan dari balik awan, muncul sesosok pria tua. Hua Wuxian, Qinyuan, katanya, apa kau mau mendengar asal-usul penderitaanmu? Lu Qinyuan berdiri pelan, kau siapa? Aku adalah orang yang dahulu menciptakan sistem Qi, bersama 6 lainnya. Kami bermaksud membebaskan umat manusia dari kelemahan, tapi kami keliru. Qi tumbuh, lalu menjadi alat penindasan. Ia melangkah mendekat. Kami menciptakan sistem
tapi dunia menjadikannya kasta. Lu Chenyuan menatap tajam. Jadi kalian pencipta hukum yang membunuh keluargaku? Ya, jawab Wau Xian jujur. Tapi aku satu-satunya yang menyesal dan satu-satunya yang masih hidup. Karena memilih hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, ia mengeluarkan gulungan kuno, bukan teknik, bukan mantra, tapi catatan asli penciptaan Qi. Di dalamnya tertulis bahwa Qi bukan berasal dari langit, tapi dari tubuh para korban kuno yang dibakar untuk menciptakan energi abadi. Qi adalah darah mereka yang tak bersuara, dan kau, Lu Chenyuan, adalah suara mereka. Lu Chenyuan menatap gulungan itu, ia menggenggamnya, lalu membakar isinya. Sudah cukup, katanya, aku tak butuh penjelasan, aku tak butuh pengampunan, aku hanya perlu memastikan dunia ini tidak bisa lagi bersembunyi dari luka yang ia buat. Qi Lingsha memandangnya dengan raut yang sulit ditebak antara ngeri dan kagum, dan jauh di utara, retakan langit mulai melebar. Dunia merasa takut, karena dendam yang hanya diam jauh lebih berbahaya daripada dendam yang berteriak, dan Lu Chenyuan kini sudah berhenti berbicara, ia mulai bergerak. Di malam yang tak memiliki bintang, Lu Chenyuan berjalan seorang diri menuju gerbang Weiying, markas sekte pelindung langit, yang terkenal memiliki menara ingatan dunia. Di tempat itu, catatan sejarah seluruh dunia disimpan dan dimodifikasi sesuka para penguasa. Ia tidak menyembunyikan jejak, tidak memperlambat langkah. Dunia harus tahu apa yang akan ia lakukan, tidak boleh dilupakan. Qi Lingsha mengikutinya dari belakang, suaranya pelan, tapi menggema dalam malam. Jika kau membuka menara ingatan itu, seluruh sekte akan menganggapmu musuh umat manusia. Lu Chenyuan menoleh perlahan, kalau begitu, biarlah umat manusia menanggung luka yang selama ini mereka abaikan. Saat itu, dari balik langit hitam, cahaya turun. 7 tetua dari 7 sekte langit muncul di udara, membentuk formasi segel langit bernama tirai tanpa akhir. Ini adalah teknik pamungkas yang digunakan saat gerbang dimensi zaman purba retak. Salah satu tetua, Tian Rengxiu, berbicara dengan nada menekan dunia. Lu Chenyuan, demi keseimbangan dunia, kami tak bisa membiarkanmu menyentuh kebenaran yang telah kami amankan selama ribuan tahun. Lu Chenyuan mengangkat kepala, matanya berubah hitam legam, memantulkan wajah ribuan korban yang pernah mati dalam diam. Keseimbangan? Kau bicara soal keseimbangan saat darah masih menggenang di dasar menara kalian? Formasi segel itu aktif, langit membeku, angin terhenti, udara menjadi kaca, dan di tengah stagnasi itu, 7 tetua turun, membentuk formasi penghapus nama, yang jika berhasil, akan menghapus eksistensi Lu Chenyuan dari semua lapisan waktu. Tapi saat mereka bergerak, Lu Chenyuan tidak bertahan, ia tidak menyerang. Ia membuka dirinya dari tubuhnya. Meledak energi tak bernama, bukan Qi, bukan roh, bukan kegelapan, tapi fragmen perasaan yang tak pernah tertuang dalam mantra. Rasa kehilangan, rasa dihianati, rasa dihancurkan saat masih berharap. Seketika, seluruh formasi segel retak. Salah satu tetua berteriak kesakitan, apa ini? Ini bukan teknik, ini emosi, ini luka yang tak bisa ditanggung. Tian Rengxiu mencoba memperkuat formasi, tapi matanya mulai berkaca. Ia melihat putranya sendiri yang dulu dibuang dari sekte karena tak berbakat. Ia melihat wajah murid-murid yang ia korbankan demi menjaga reputasi. Ia melihat dirinya sendiri. Tidak, ini ilusi. Bukan, bisik Lu Chenyuan ini. Cermin, satu demi satu tetua jatuh, bukan karena luka, tapi karena rasa bersalah yang mereka sembunyikan selama berabad-abad. Dendam dalam diri Lu Chenyuan bukanlah kekuatan untuk membunuh, tapi kemampuan untuk membuat musuh menghadapi kebenaran mereka sendiri. Dan kebenaran adalah senjata paling mematikan. Gerbang menara ingatan dunia terbuka. Qi Lingsha menahan napas. Menara itu tak dijaga lagi. Dunia tampaknya sudah menyerah. Atau menyaksikan. Lu Chenyuan masuk. Setiap lantai menara menyimpan versi resmi dari sejarah. Di lantai pertama, kisah penciptaan Qi. Lantai kedua, kebangkitan 7 sekte. Lantai ketiga, daftar iblis dunia yang harus dimusnahkan. Di lantai ke-10, dia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah catatan kuno dengan tulisan merah. Jika dendam pernah mengambil bentuk manusia, hancurkan semua catatan tentangnya. Jika ia kembali, panggil langit untuk membakar ulang dunia. Lu Chenyuan menyentuh tulisan itu, jadi bahkan langit pun takut pada bentuk dendam. Qi Lingsha menyusulnya.
Apa kau akan membakar semuanya? Ia menatap rak-rak yang tinggi dan megah, tempat para pembohong menyusun takdir. Tidak, katanya pelan. Aku akan membiarkan dunia membaca ini, semua orang, termasuk anak-anak yang dulu dibungkam, termasuk rakyat yang dibakar demi teori kekuatan. Ia mengangkat tangannya, dan bukan api yang keluar, tapi resonansi. Semua catatan di menara bergetar simbol demi simbol bercahaya. Sejarah mulai berubah. Karena ia tak diubah, ia dibuka, dan di luar menara, langit menangis untuk pertama kalinya dalam 300 tahun. Para tetua sekti yang tersisa bersujud, tak pada Lu Cengyuan, tapi pada rasa bersalah mereka yang meledak seperti kutukan. Qi Lingxa menatap pria itu, kau tak membalas. Tapi dunia ini akan membusuk karena kejujuranmu. Lu Cengyuan tersenyum kecil. Dendamku bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat mereka hidup. Dengan ingatan yang tak bisa lagi mereka tolak, dan di kejauhan, entitas tertua yang disebut langit mulai terbangun menyadari bahwa seorang manusia telah menyentuh luka yang bahkan langit sendiri tak sanggup sembuhkan. Dari tempat tertingginya, langit melihat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah eksistensial, ia merasa cemas. Lu Cengyuan telah membuka menara ingatan dunia tidak untuk membakar sejarah, tapi untuk menghidupkannya kembali, dan itu adalah hal yang paling ditakuti oleh semua yang berkuasa. Kebenaran yang tidak bisa dikendalikan di dunia bawah, perubahan mulai terasa. Murid-murid dari sekte kecil yang dulunya dibungkam mulai mempertanyakan ajaran-ajaran lama. Di perbatasan timur, rakyat biasa membakar altar sekte besar dan menggantinya dengan batu sederhana bertuliskan, "Kami juga pernah ada." Sementara itu, Lu Cengyuan dan Qi Lingxa telah meninggalkan menara. Mereka menuju Gunung Tiga Bayangan, tempat di mana dikabarkan tubuh langit pernah menyentuh tanah, satu-satunya tempat di mana langit bisa dilukai. Kenapa kita ke sini? Tanya Lingxa. Lu Cengyuan menatap jauh ke depan. Karena dendam ini sudah tak cukup dilampiaskan pada sekte. Aku ingin langit sendiri mengingat dosa-dosanya. Namun Gunung Tiga Bayangan bukan tempat kosong. Di sana telah menunggu seseorang. Qin Shuyuan, seorang wanita dengan rambut perak dan jubah hitam kelam. Dia adalah penjaga tertinggi dari gerbang langit tertutup, dan salah satu dari 7 warisan asli manusia, yang pernah menerima percikan kesadaran dari langit langsung. "Senior," sapa Qin dengan nada datar, "langit sudah menganggapmu ancaman tertinggi, kau bukan lagi manusia di matanya." "Aku memang bukan manusia," jawab Senior. "Aku adalah dendam yang lahir dari kemanusiaan, yang ditolak oleh langit sendiri." Qin mengangkat tangan, di belakangnya muncul ribuan formasi cahaya, bukan teknik, tapi kutukan yang dipinjam dari langit. Dengan satu gerakan, ia bisa mengurung waktu di sekitar Cengyuan, menghapus pikirannya, atau menukarnya dengan kehidupan lain. Namun sebelum ia menyerang, ia berkata, "Kau tak akan menang, karena langit bukan makhluk, ia adalah struktur, ia adalah ketertiban itu sendiri." Lu Cengyuan melangkah maju. Dan ketertiban yang dibangun di atas pengorbanan diam-diam adalah ketertiban yang layak diruntuhkan. Pertarungan pun pecah. Formasi langit Qin menghujani Lu Cengyuan dengan cahaya-cahaya tajam. Namun semua teknik itu seperti kehilangan makna saat menyentuh tubuhnya. Bukan karena ia lebih kuat, tapi karena teknik itu ragu pada tujuannya sendiri. "Kenapa teknikku tak bisa melukainya?" gumam Qin Shuyuan. Untuk pertama kalinya goyah. Qi Lingxa menjawab pelan, dari kejauhan. Karena dendamnya lebih tua dari hukum-hukum itu. Ia bukan lahir dari sistem, tapi dari luka pertama. Sebelum sistem itu tercipta. Lu Cengyuan mengangkat tangannya. Di atas telapak tangannya muncul bentuk aneh, bukan jimat, bukan simbol, tapi bayangan samar dari wajah-wajah orang yang mati. Suara mereka terdengar dalam gumaman, "Kami ingin dikenang." Bayangan itu menempel pada langit, membentuk celah baru, dan dari celah itu turun kilatan petir tak berwarna, petir yang bisa melukai ingatan langit sendiri. Qin Shuyuan menyerang balik, menebaskan teknik perintah langit keempat, hapus akar luka, tapi serangannya mantal di udara. Bahkan langit tak bisa menghapus apa yang sudah menjadi bagian dari tubuh dunia. Seru Lu Cengyuan, ia melompat ke udara, menusukkan tangannya langsung ke celah itu, tapi bukan tubuhnya yang menembus, melainkan dendam yang dikumpulkan dari seluruh korban sejarah. Seketika, seluruh langit mengerang, tidak ada suara, hanya tekanan mendalam, seolah dunia sedang menangis dalam bisu. Qi Lingxa berlutut, Qin Shuyuan terlempar ke tanah, menatap ke atas dengan air mata tak sengaja. Ini bukan kekuatan, ini penyakit kesadaran.
Dan dari balik celah langit itu, muncul mata raksasa tanpa emosi, tanpa murid, tanpa jiwa. Itu adalah mata langit, dan ia menatap langsung ke dalam jiwa Lu Chenyuan. Dalam momen itu, waktu membeku, dunia hening Lu Chenyuan sendirian. Berdiri di antara dimensi, di hadapan sumber hukum semesta. Mata langit memancarkan satu pertanyaan, apa yang kau inginkan, wahai dendam? Lu Chenyuan tak menjawab, ia hanya membuka dadanya, dan membiarkan mata langit melihat semuanya, kehancuran, kebencian, pengkhianatan, suara jeritan yang tak pernah didengar. Aku tidak ingin kau mati, bisik Lu Chenyuan. Aku ingin kau mengingat, dan entitas yang dikenal sebagai langit mulai gemetar, karena ia menyadari satu hal mengerikan, ia tidak bisa menghapus ingatan yang bukan berasal dari pikirannya, tapi dari luka orang-orang yang tak pernah didengarnya, dan dendam itu baru saja membuka pintu masa lalu, yang bahkan langit pun telah coba kunci dengan darah. Langit koyak, bukan oleh kekuatan, tapi oleh ingatan yang tertanam lebih dalam dari hukum-hukum semesta. Dan dari retakan itu, muncul suara-suara yang seharusnya sudah lenyap, suara para korban yang pernah dikorbankan demi stabilitas. Lu Chenyuan jatuh berlutut di hadapan mata langit, bukan karena kalah, tapi karena apa yang ia seret dari balik kelah itu. Jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri, jiwa-jiwa tanpa nama, luka-luka yang tak pernah diberi tempat dalam sejarah, kini mendiami tubuhnya. Mereka bukan roh, mereka bukan arwah, mereka adalah dendam yang tidak sempat selesai menjadi air mata. Kilingsa memekik tertahan ketika melihat tubuh Lu Chenyuan mulai retak, tapi bukan retak karena luka fisik, retaknya struktur eksistensinya sebagai manusia. Ia tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tubuh, ia mulai menjadi sesuatu yang bahkan langit tidak kategorikan. Dia sedang menjadi bentuk dendam yang mandiri, bisik Qin Shuyuan dari kejauhan. Darah mengalir dari mulutnya. Jika ia menyatu sepenuhnya dengan mereka yang pernah dibunuh oleh sistem, maka ia bukan lagi seseorang, ia adalah penolakan terhadap segala tatanan. Tiba-tiba, langit memancarkan cahaya keperakan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai tawaran. Langit mencoba bernegosiasi, hentikan. Aku akan menciptakan hukum baru, hapus sejarah palsu, bangun dunia yang adil. Tapi jangan ubah struktur dasarnya. Lu Chenyuan tertawa. Suaranya bercampur dengan ribuan suara lain yang tak pernah diberi keadilan. Kau ingin menciptakan ulang dunia, tapi tetap mempertahankan tahta dunia yang kau atur. Tetaplah dunia yang tak memberi suara pada yang terbunuh diam-diam. Mata langit bersinar tajam, kali ini bukan tawaran, tapi ancaman. Dan langit mengirim tangan penciptanya, makhluk yang hanya muncul jika realitas hampir lepas kendali, wujudnya seperti dewa tanpa wajah, berjubah kosong, tangannya membentuk spiral energi primordial. Makhluk itu menurunkan tangan ke arah Lu Chenyuan, tapi sebelum serangan menyentuh, Lu Chenyuan membuka matanya, yang kini bukan hitam atau putih melainkan warna yang tak dikenali oleh mata manusia. Warna dari perasaan, yang bahkan belum pernah diciptakan. Kata-katanya, tangannya terangkat, dan ia menunjuk ke arah langit. Jatuhkan saja semuanya. Kalau dendamku bisa menghancurkan realitas, maka biarlah realitas itu hancur demi sebuah kejujuran yang tak pernah diberi tempat. Tangan pencipta menghantam tanah. Gunung 3 bayangan lenyap dalam satu kilatan, wilayah seluas 5 kerajaan terhapus dari peta. Tapi di tengah kehancuran itu, satu sosok berdiri utuh. Lu Chenyuan. Dari tubuhnya mengalir bukan ki, tapi kesadaran kolektif. Ia bukan lagi satu orang. Ia kini adalah makna hidup dari mereka yang mati dengan suara ditelan kekuasaan. Dia tak bisa dimusnahkan, ucap Qin Shuyuan liris, matanya membelalak, karena dia tak hidup sendiri. Dia dibangun oleh jiwa-jiwa yang ingin diingat, dan di tempat lain, para sekte besar mulai runtuh, bukan karena perang, tapi karena kehilangan legitimasi. Murid-murid mereka membakar lambang-lambang kekuasaan. Para tetua-tua memilih bunuh diri daripada menghadapi ribuan korban yang dulu mereka tutupi. Kilingsa memandang langit. Kita sudah melampaui titik kembali. Lu Chenyuan berjalan ke arah langit yang masih terbuka, dan di balik celah itu berdiri sebuah wujud yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sosok yang lebih tua dari langit, lebih sunyi dari dewa, lebih dingin dari kematian, sumber hukum. Ia adalah awal dari segalanya, titik asal semua aturan, semua ketertiban, semua struktur. Ia berbicara dalam gema yang bisa membuat darah manusia mendidih. Mengapa kau menentang hukum, padahal kau lahir di dalamnya? Dan Lu Chenyuan menjawab, karena hukum itu dibangun dari kematian yang tak pernah kau beri hak bersuara.
Waktu berhenti, semua semesta menyaksikan, dan pada momen itu, Lu Cengyuan mengangkat kedua tangannya tidak untuk menyerang, tapi untuk menawarkan pilihan kepada dunia, teruskan jalan ini, dan dunia akan bersih dari kebohongan, walau penuh duka, atau pilih kembali ketertiban. Dan kita hidup nyaman dalam darah, yang ditutupi tirai keindahan. Suara itu menggema sampai ke desa-desa, sekte, gunung, langit, bahkan ke mimpi anak-anak yang belum mengerti dunia. Dan untuk pertama kalinya, dunia ragu, karena dendam Lu Cengyuan kini bukan hanya miliknya melainkan pilihan yang menunggu jawaban dari semua yang pernah hidup, pernah dibunuh, dan pernah diam. Langit terbuka, retak seperti cermin yang dihantam oleh kebenaran. Di atas celah itu, sumber hukum berdiri diam, tak bergeming. Menatap Lu Cengyuan yang telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dimaknai hanya dengan sebutan manusia. Di tempat lain, Raja Sekte 100 Jiwa membakar kitab-kitab pusaka mereka sendiri, berkata kepada murid-muridnya, segala yang kita ajarkan ternyata dibangun di atas luka yang tidak pernah disembuhkan. Kalau itu yang disebut kebenaran, maka kita semua hanya pengulang dosa. Sementara itu, suara Lu Cengyuan masih menggema di seluruh dimensi. Pilihlah sendiri, dunia yang tenang tapi palsu, atau dunia yang jujur meski penuh luka. Para sekte besar mulai pecah dari dalam. Murid-murid melawan tetua. Para sesepuh saling menuduh siapa yang lebih dahulu berkompromi dengan kebohongan. Bahkan di sekte kaca langit, yang dikenal paling setia, pada struktur langit terjadi perang saudara. Hanya karena satu kalimat, apa yang kita sembunyikan demi keseimbangan. Di tengah itu semua, Lu Cengyuan berjalan perlahan mendekati sumber hukum. Setiap langkahnya menimbulkan gema realitas yang retak. Udara berubah menjadi serpihan cahaya. Waktu membeku, lalu bergerak, lalu beku lagi, karena realitas sendiri tidak tahu bagaimana cara menangani eksistensinya. Kilingsa mengikuti dari belakang, meski tubuhnya gemetar oleh tekanan keberadaan. Kalau kau benar-benar menyentuh sumber hukum, kau tidak akan kembali, kau akan jadi bagian dari struktur, atau menghancurkannya bersama dunia. Lu Cengyuan menoleh, tersenyum tipis, aku tidak ingin kembali. Aku hanya ingin dunia ini tahu, bahkan hukum tertinggi pun bisa ditantang oleh seseorang yang cukup hancur untuk tidak takut kehilangan apapun. Tepat ketika ia mendekati sumber hukum, suara menggema dari entitas itu. Kau adalah anomali. Seharusnya kau tidak pernah ada. Dendam tidak boleh menjadi kesadaran. Lu Cengyuan berhenti, matanya menyala. Justru karena aku anomali, aku adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kau atur. Dan aku datang bukan untuk menyerangmu, tapi untuk memperkenalkanmu pada rasa yang bahkan hukum pun tidak sanggup mengatur. Penyesalan. Seketika, tubuh Lu Cengyuan pecah menjadi ribuan fragmen cahaya hitam, bukan hancur tapi menyatu. Fragmen itu melayang ke arah sumber hukum, lalu menusuk langsung ke jantung esensialnya, tempat di mana semua aturan dunia tertulis dalam bentuk energi murni. Dan saat itu, seluruh dunia tersentak, semua teknik yang bersumber dari langit tiba-tiba padam, mantra-mantra hilang, formasi segel berubah jadi pasir, roh penjaga mendadak bisu, kitab bisa mengalir, pedang terbang jatuh ke tanah, gerbang dimensi runtuh, semua terdiam. Karena satu hal, hukum dunia sedang menulis ulang dirinya sendiri. Lu Cengyuan sedang mengukir ulang realitas, namun itu bukanlah kemenangan. Tubuhnya yang sudah pecah menjadi kesadaran dendam, kini mulai lebur di dalam jantung hukum itu. Ia bukan lagi Lu Cengyuan, ia mulai menjadi nada latar dunia, sebuah luka abadi dalam struktur semesta. Kilingsa yang berdiri di tanah retak, menatap ke langit sambil menahan air mata. Dia tidak menang, tapi dia juga tidak kalah. Dia hanya memilih untuk menjadi sesuatu yang tak bisa dikalahkan, pertanyaan yang tak bisa dihapus. Sumber hukum terdiam, ia tidak bisa memusnahkan fragmen Lu Cengyuan, karena fragmen itu menulis ulang definisi tentang keadilan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan penderitaan yang tak dimanipulasi. Dan perlahan, sesuatu yang aneh terjadi. Langit mulai berubah warna, dari biru tua menjadi merah muda, lalu keperakan, lalu tidak memiliki warna sama sekali. Cahaya turun dari atas, membentuk hujan yang jatuh, bukan ke tanah, tapi ke hati setiap makhluk hidup. Hujan itu membawa satu hal, kesadaran. Anak-anak yang lahir hari itu lahir dengan rasa empati bawaan yang tak bisa dimanipulasi oleh ajaran sekt manapun. Tetua-tetua sekte lama yang bertahan hidup mengalami kelumpuhan kesadaran. Mereka tidak bisa bicara bohong lagi tanpa merasakan nyeri di dada. Dunia tidak menjadi utopia,
Tetapi ia juga tidak bisa kembali seperti dulu, dan di antara semua perubahan itu, satu tugu berdiri di tengah dunia, bukan kuil, bukan menara, bukan patung, hanya sebuah batu sederhana dengan ukiran, untuk mereka yang tidak diizinkan menangis, tapi memilih untuk dikenang, dan di batu itu, tak tertulis nama Lu Chengyuan, karena kini, ia tidak lagi satu orang, ia adalah semua jiwa yang tidak diterima oleh langit. Beberapa tahun telah berlalu, sejak dunia berubah. Orang-orang mulai menyebut masa itu sebagai era pengingat lukan, tidak ada perang besar, tapi tidak ada kedamaian juga dunia, seperti berjalan dalam napas tertahan, seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang, sekte-sekte baru bermunculan, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengajarkan apa yang dulu dianggap tabu, mengingat rasa sakit tanpa menutupnya dengan kekuasaan. Namun, di balik dunia, yang tampak mulai berani jujur, ada gejolak yang tidak terlihat. Di wilayah utara, yang dulunya tanah suci sekte langit kristal, seorang anak kecil lahir dengan mata seperti Lu Chengyuan tidak memiliki warna, tidak mencerminkan cahaya, ia menangis. Tapi tidak mengeluarkan suara, bahkan dukun roh tidak bisa menebak nasibnya. Namanya, Mo Shengyin, Kilingsa, yang sejak perubahan besar memilih mengasingkan diri di Gunung Hening Dara, menerima kabar itu dari seekor burung roh hitam makhluk terakhir, yang masih terikat pada dendam Lu Chengyuan. Burung itu berkata, yang kau tinggalkan tidak hilang, ia hanya mengganti wadah. Kilingxia tidak percaya reinkarnasi, ia tahu dendam syukuran Lu Chengyuan tidak akan sekadar lahir kembali, ia akan menunggu. Akan membentuk fondasi. Dan ketika dunia kembali merasa nyaman, dalam ketidakbenaran yang baru, ia akan bangkit sebagai koreksi, lalu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Muncul dari bagian terdalam dunia, jaringan hukum bawah itu adalah bagian dari sumber hukum yang dulu disegel, karena terlalu ekstrem tempat di mana aturan keras dan manipulasi absolut terhadap realitas disimpan, dan kini, setelah kehancuran sumber hukum oleh Lu Chengyuan, segel bagian itu melemah. Dari sana, muncul makhluk bernama Kui Renhun, arsitek hukum tertua yang dulu disingkirkan bahkan oleh langit, karena terlalu kejam. Tubuhnya terbuat dari jaringan hukum padat, dan setiap langkahnya bisa menyusun ulang nasib seseorang hanya dengan tatapan. Kui Renhun tidak punya ambisi untuk berkuasa seperti manusia, ia hanya ingin menyusun kembali dunia, yang baginya terlalu lemah oleh rasa bersalah. Dunia ini dipenuhi luka, katanya, dan luka harus dibakar, bukan diingat. Ia mulai membangun struktur baru bernama Tembok Diwats, sebuah dimensi yang bisa menyaring setiap emosi, dan menghapus semua rasa bersalah, serta belas kasih dari siapapun yang masuk ke dalamnya. Orang-orang mulai merasa aneh. Anak-anak di utara yang mengunjungi Tembok Jiwa kembali tanpa rasa takut. Tetapi juga, tanpa rasa cinta, Kilingxia segera tahu, ini bukan dunia baru. Ini adalah pengulangan dari struktur lama tapi dengan topeng yang lebih dingin, dan saat malam itu ia bermeditasi, ia mendengar suara familiar dalam bisikan angin. Waktunya belum berakhir. Dendam tidak mencari kemenangan, dia hanya mencari bentuk dunia yang cukup layak untuk dihuni. Itu suara Lu Chengyuan. Atau mungkin, pantulan niatnya yang masih tertinggal dalam fondasi dunia dan jauh di utara. Mo Shengyin, anak berusia 8 tahun dengan mata tak berwarna, berjalan seorang diri ke hutan terlarang, mengikuti suara yang hanya ia bisa dengar. Ia tidak tahu siapa yang memanggilnya, tapi di bawah tanah, tersembunyi dalam akar kuno, terdapat sisa tubuh Lu Chengyuan, bukan tubuh biologis, tapi inti kesadaran dendamnya yang belum meledak sepenuhnya saat menyentuh sumber hukum. Dan saat Mo Shengyin menyentuh tanah itu, seketika waktu di sekitarnya berhenti, hutan membeku, angin berhenti, daun gugur terhenti di udara, suara ribuan jiwa terdengar dalam satu bisikan, kau belum siap menjadi aku, tapi dunia sedang menulis ulang cerita lamanya, dan jika tak ada yang mengingat akhir sebenarnya, maka luka kita akan dipakai lagi sebagai hiasan kekuasaan. Mo Shengyin berdiri, tangannya gemetar. Tapi ia tidak lari, ia berkata dengan pelan. Suaranya seperti gema, dari dua arah waktu. Kalau dunia akan mencoba melupakan, maka aku akan menjadi alasan mereka mengingat. Dan dari langit, yang dulu hancur dan membisu, terdengar gema pelan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dendam lama bersiap tumbuh dalam bentuk baru. Kilingxia membuka matanya, merasakan aliran energi aneh menyebar ke seluruh dunia. Perang belum usai, gumamnya, dan kali ini dendam tidak akan menghancurkan dunia, tapi menuntut dunia membuktikan bahwa ia pantas untuk dimaafkan, dan di tempat tertinggi dunia,
tempat yang dulu jadi medan tempur antara langit dan dendam. Satu tetesan hitam muncul di langit jernih. Tetesan itu bukan air, bukan ki, bukan darah. Itu adalah air mata pertama yang ditangisi oleh dunia itu sendiri. Malam menyelimuti dunia dengan ketenangan palsu. Di bawah cahaya bulan yang tampak tenang, desa-desa mulai kembali tidur dalam rutinitas. Sekte-sekte yang selamat dari peristiwa pencemaran hukum kini membangun ulang sistem pelatihan mereka. Sebagian menggunakan fragmen hukum yang tersisa, sebagian lainnya menciptakan metode baru yang lebih empatik. Namun di balik kebangkitan itu, suara-suara samar mulai terdengar di alam bawah sadar para kultivator tingkat tinggi, bisikan dari dimensi yang tidak diketahui. Atau barangkali sudah terlalu lama dilupakan, dimensi dendam purba. Dimensi itu adalah bagian terdalam dari kesadaran dunia. Ia bukan tempat nyata, tapi bentuk proyeksi dari semua rasa sakit yang tidak terselesaikan dan dulu hanya bisa diakses oleh Lu Chengyuan. Kini, seseorang kembali menginjakkan kaki di sana. Anak itu, Mo Shengyin. Di sebuah ritual kecil di tengah hutan kabut, bocah itu duduk diam dikelilingi oleh 8 mayat hewan yang mati tanpa luka fisik. Ia tidak memanggil makhluk, tidak membaca mantra, tapi dimensi menjawab dengan retakan yang membuka langit. Kilingsa menyaksikan dari jauh, tangannya gemetar. Ia melihat aura gelap naik perlahan dari tubuh bocah itu, bukan mengancam, melainkan menyeru. Dan saat itu, dalam kedalaman dimensi yang tak bernama, Lu Chengyuan muncul untuk pertama kalinya dalam bentuk fragmental, setengah bayangan, setengah cahaya memori. Ia tidak utuh, tapi cukup nyata untuk bicara. Aku tak ingin kau jadi aku. Tapi dunia ini akan memaksa, maka dengarkan baik-baik. Dendam tak boleh menjadi tujuan, ia hanya pintu yang harus dilewati. Mo Shengyin tidak menjawab, tapi dari matanya yang masih tak berwarna tetes satu air mata hitam. Air mata itu jatuh ke tanah dan menumbuhkan sebuah bunga aneh. Bunga tanpa nama, kelopak putih dengan garis merah yang menyerupai luka terbuka. Bunga itu makar dan meledak menjadi energi yang menyebar ke seluruh dunia. Membangkitkan kembali ingatan yang pernah dikubur oleh hukum. Di setiap sekte besar, murid-murid muda tiba-tiba tersentak dalam meditasi. Mereka melihat mimpi yang sama. Seorang pria berpakaian lusuh, memikul ratusan arwah di punggungnya, berjalan melawan angin sambil berkata, "Jangan ikuti aku, tapi jangan juga berpura-pura tak mengenal jalanku." Para tetua sekte panik, kesadaran itu hidup kembali. Fragmen Lu Chengyuan belum musnah. Dan di saat panik itu menyebar, muncul satu suara baru yang belum pernah terdengar di era manapun, suara dunia itu sendiri. Aku telah berdiri terlalu lama di atas tubuh-tubuh bisu. Jika dendam adalah bahasa yang akhirnya bisa membuatku bicara, maka biarlah anak ini menjadi pena pertamaku. Mo Shengyin telah disatu jalurkan dengan kesadaran dunia. Ia tidak lagi hanya anak kecil, ia menjadi perwujudan koreksi. Sementara itu, Kui Renhun, sang arsitek hukum kejam, yang kini membangun dimensi tembok dewa, tidak tinggal diam. Ia merasakan dunia mulai mengarah pada jalur yang tidak bisa dikendalikan. Maka ia menciptakan senjata dari dimensi hukum lama, makhluk tanpa emosi, tanpa nama, tanpa kesadaran, yang hanya punya satu misi, menstabilkan kembali dunia dengan menghancurkan segala penyimpangan. Dan target pertama, Mo Shengyin, dari tembok jiwa, lahir makhluk bernama Jiluxin yang tak punya hati. Ia turun dengan satu ayat hukum kuno terukir di dadanya. Stabilitas lebih penting dari kebenaran. Pertarungan mereka tidak langsung terjadi, tapi dunia mulai merasakan tekanan. Langit menjadi lebih berat, hujan menjadi lebih dingin, waktu terasa lebih lambat di daerah yang dekat dengan Mo Shengyin. Kilingsa tahu bentrokan antara dendam yang murni dan hukum yang membatu akan segera terjadi. Dan dunia takkan sanggup menahannya. Malam itu, ia menemui Mo Shengyin. "Apa yang kau lihat dalam mimpimu, Shengyin?" Bocah itu menatapnya pelan. "Aku tidak melihat, aku hanya mendengar jeritan yang tak pernah dimakamkan, dan mereka memintaku bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri siklusnya." Kilingsa menahan napas, karena ia tahu dendam ini tak akan berhenti dengan darah. Dendam ini akan memaksa dunia melihat dirinya di cermin dan menilai apakah layak bertahan atau layak dihancurkan lalu dibangun dari awal. Dan ketika fajar menyingsing, langit tidak berwarna biru seperti biasanya, melainkan abu-abu keperakan, seolah bersiap jadi kertas kosong, karena pena dari dunia lama telah jatuh ke tangan seorang anak yang pernah menangis tanpa suara.
Angin yang turun dari pegunungan tengkorak membawa bau besi dan tanah basah. Tanpa ada perang yang dimulai, dunia telah bersiap seperti hendak mengubur generasi ini. Tidak ada tanda, tidak ada trompet perang, hanya sunyi yang terlalu sempurna. Mo Shengyin berdiri di atas jurang dimensi runtuh, sebuah celah antara realitas dan jiwa yang dulu terbentuk setelah Lu Chenyuan menyatu dengan sumber hukum. Celah itu kini membesar setiap harinya, dan banyak yang mulai percaya itulah mulut dunia yang haus akan jawaban. Di belakangnya, Qi Lingsha yang wajahnya kini mulai menua karena menanggung kesadaran Lu Chenyuan terlalu lama, berkata pelan, "Kau tidak perlu melakukan ini, dunia tidak lagi sama, dendam itu tak harus diwariskan." Shengyin menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang jauh lebih tua dari umurnya. "Aku tidak mewarisi dendamnya, aku hanya satu-satunya yang masih ingat." Di tempat lain, Kui Renhun mempersiapkan Jiuxin, ciptaannya yang dingin. Tubuh makhluk itu dilapisi fragmen hukum terkeras, dan dalam dadanya bukan ada jantung, melainkan mantra pemadam kesadaran. Ia tidak punya kebencian, dan itulah yang membuatnya sempurna. Kui Renhun menatap Cakrawala dan berkata kepada dirinya sendiri, dunia ini hanya perlu satu hal, diam, tanpa dendam, tanpa memori, tanpa amarah. Maka kita bisa membangun ulang tanpa hantu masa lalu. Tapi itulah yang tidak ia pahami. Dendam bukan hantu, dendam adalah saksi hari itu. Liu Xin turun ke dunia. Langit menghitam meski belum malam, cahaya teredam, tanah menjadi mati, semua ki di sekitar hilang. Bahkan dewa-dewa roh dari alam langit mundur dalam diam, dan dari sisi lain jurang dimensi runtuh. Mo Shengyin berjalan pelan, ia tidak membawa senjata, ia bahkan tidak menggunakan ki. Tapi langkahnya cukup untuk membelah udara, dan membekukan serangga yang mendekat, bukan karena kekuatan, tapi karena ketidaksesuaian eksistensinya dengan hukum dunia. Dua eksistensi paling ekstrim dari dua sisi niat bertemu. Jiuxin bicara tanpa suara, tapi pikirannya menggema di udara. "Hapuskan dirimu, kau adalah simpangan." Shengyin menatapnya dan menjawab dengan kalimat yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari kesadaran ribuan jiwa yang tak sempat bicara di masa lalu. "Kalau keberadaanku adalah kesalahan, maka mari lihat apakah dunia punya nyali mengoreksi kesalahannya sendiri." Maka pertarungan dimulai. Tapi bukan pertarungan seperti biasa, tidak ada ledakan, tidak ada teriakan, tidak ada cahaya menyilaukan, yang ada hanya diam yang membelah segalanya. Setiap gerakan Jiuxin menghapus realitas. Ia memukul, dan tanah di bawahnya hilang dari peta. Ia menendang, dan waktu di sekitarnya membeku. Ia menggenggam, dan harapan lenyap dari udara. Namun setiap langkah Mo Shengyin membuat realitas menolak, dilupakan, di tempat pukulan Wuxi, menghapus ingatan. Shengyin mengisi celah itu dengan fragmen rasa sakit, kenangan-kenangan lama dari orang-orang yang dilupakan oleh hukum. Bunga tanpa nama bermekaran di udara, melayang seperti hujan putih berdarah. Dan dunia mulai mendidih, karena untuk pertama kalinya sejak Lu Chenyuan lenyap, dunia dihadapkan lagi pada pilihan, membiarkan luka dibakar, atau mengakuinya sebagai bagian dari dirinya. Pertarungan itu berlangsung tidak dalam hitungan waktu, tapi dalam hitungan keyakinan. Setiap jiwa di dunia ditarik secara paksa dalam dimensi mimpi. Mereka semua menyaksikan pertarungan antara penghapus dan pengingat. Di antara mereka muncul suara-suara kecil. "Aku tidak ingin melupakan anakku yang dikorbankan oleh sekte. Aku ingin dunia ingat bahwa ayahku tidak mati karena dosa, tapi karena ia tak tunduk. Aku ingin rasa sakitku diakui, bukan disuruh sembuh tanpa alasan." Dan suara-suara itu mulai masuk ke dalam tubuh Mo Shengyin. Tubuh bocah itu mulai retak, bukan karena kalah, tapi karena terlalu banyak jiwa yang mulai percaya padanya. Ia mulai menjadi bukan satu orang, ia menjadi kerumunan dendam yang tak ingin membalas, tapi hanya ingin diakui. Jiuxin mulai goyah, ia tidak mengerti konsep itu. Baginya, hanya ada hapus atau simpan, tapi dendam bukan keduanya. Dendam adalah paku yang tak bisa dicabut, tapi juga tak bisa diabaikan. Dan di detik terakhir, ketika pukulan pamungkas Jiuxin menghantam langsung ke jantung Mo Shengyin, bukannya hancur. Tubuh bocah itu meledak menjadi cahaya ribuan warna, bukan karena teknik, tapi karena rasa yang tak bisa dimatikan. Jiuxin hilang, karena hukum yang memandunya tidak sanggup menulis ulang dunia yang sudah memilih untuk mengingat. Dan saat semua selesai, di tempat pertarungan itu, hanya tersisa satu bunga putih berdarah. Qi Lingsha mengambil bunga itu dengan hati-hati, menatap langit, dan berbisik,
Dendam bukan untuk membalas, dendam hanya ingin dikenang. Agar tidak terulang, dan saat ia membisikkan itu, langit pun mulai menangis. Langit telah menangis selama 7 hari 7 malam, bukan hujan deras, bukan badai, tapi rintik lembut yang mengandung sisa memori dendam. Setiap tetesnya membawa rasa sakit seseorang-orang yang pernah hilang, disingkirkan, disalahkan oleh hukum yang kini telah roboh. Di seluruh penjuru dunia, bunga putih berdarah, bunga tanpa nama, bermekaran di tempat-tempat tak terduga, di kuburan massal sekte, di lantai kuil yang dulu menyiksa, bahkan di puncak istana para tetua yang mengkhianati murid-muridnya. Mereka mekar diam-diam. Namun mengingatkan siapapun yang melihat bahwa luka tidak lagi bisa disembunyikan, Ki Lingxia kembali ke Gunung Heningdara. Di tangannya, ia membawa kelopak bunga terakhir yang tidak mekar, kelopak dari tubuh Mo Xingyin, atau lebih tepatnya, tubuh dari niat dunia itu sendiri. Ia menanam kelopak itu di puncak gunung, bukan sebagai makam, tapi sebagai benih zaman baru. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama, karena dari balik langit yang mulai bersih, muncul sebuah retakan horizontal, seakan seseorang menarik tirai dimensi yang selama ini tertutup dari dalamnya. Muncullah makhluk-makhluk putih transparan tanpa wajah, tanpa wujud yang jelas, tetapi dengan suara. Suara yang berbicara langsung ke hati siapapun yang melihat. Kami adalah keturunan hukum asal, kalian telah mencemari dasar-dasar realitas, kalian mengizinkan dendam berbicara, maka dunia ini harus ditulis ulang. Patung Lu Chenyuan di kuil-kuil berubah menjadi patung kosong. Nama Mo Xingyin hilang dari gulungan silsilah. Bahkan para tetua yang dulu takut akan dendam tidak lagi ingat pernah mengalami ketakutan itu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka hapus. Bunga tanpa nama. Bunga itu tetap tumbuh, dan meskipun nama orang-orang yang pernah menanamnya dilupakan, rasa di baliknya masih tertinggal. Karena dendam sejati tidak bergantung pada memori. Ia bergantung pada rasa yang bertahan, bahkan setelah akal melupakannya. Ki Lingxia menyadari sesuatu. Ia melihat bahwa kelopak terakhir yang ia tanam mulai mekar perlahan, tapi bukan jadi bunga, melainkan menjadi anak kecil Mo Xingyin. Tidak pernah pergi, ia lahir kembali bukan dalam bentuk tubuh, tapi sebagai inkarnasi niat. Dia bukan satu kesadaran, tapi ribuan. Dan meskipun dia tidak tahu siapa dirinya, ia tahu satu hal. Aku tidak percaya pada dunia yang menghapus rasa sakit demi terlihat sempurna. Saat Xiao Yuanxin mencoba menulis ulang gunung tempat kelahiran ulang itu, tinta mereka meleleh, aksara hukum mereka hancur. Karena Mo Xingyin kecil kini punya kekuatan yang tidak bisa ditulis ulang, kesadaran kolektif dendam, bukan balas dendam. Berpihak untuk diakui bahwa rasa sakit pernah terjadi. Dunia mulai terbagi dua. Di satu sisi, orang-orang yang menyerah pada penulisan ulang, memilih kenyamanan tanpa beban, hidup tanpa luka. Di sisi lain, orang-orang yang menolak melupakan. Mereka bukan pemberontak, mereka hanya manusia yang tidak ingin rasa sakit leluhur mereka dianggap kesalahan sistem. Kelompok kedua ini mulai berkumpul, bukan sebagai sekte, tapi sebagai gerakan ingatan dunia. Mereka menyebut diri mereka Yinghun, artinya bayangan yang memilih bertahan. Ki Lingxia pun menyadari satu hal mengejutkan dalam ingatan yang mulai mengabur. Ia tetap ingat wajah Lu Chenyuan dan Mo Xingyin. Meski tak bisa menyebut nama mereka, ia tahu itu bukan kebetulan. Dendam sejati tidak butuh identitas, ia hanya butuh alasan. Dan saat langit kembali memekik, suara Xiao Yuanxin berkata, kami akan mengulang semesta ini dari awal. Tapi bunga-bunga terus mekar, dan Mo Xingyin kecil dengan tatapan kosong dan senyum samar menatap langit. Lalu berkata, kalau semesta ini diulang untuk menolak mengakui rasa sakit, maka biarlah aku menjadi kesalahan pertama yang kalian tidak bisa perbaiki. Fajar pun merekah, tapi bukan cahaya yang lahir dari timur, melainkan dari dalam tanah. Dari luka-luka lama, yang kini berubah jadi cahaya pengingat, bahwa dunia bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diingat meski itu menyakitkan. Hari ini bukan akhir dunia, tapi dunia tidak lagi bisa mengaku sebagai dirinya yang dulu. Retakan di langit telah melebar. Xiao Yuanxin, para entitas purba pencatat hukum awal berkumpul membentuk lingkaran di atas cakrawala. Setiap satu dari mereka adalah aksara hidup.
Dan setiap langkah mereka menulis ulang satu aspek dari kenyataan. Mereka menggunakan tinta kekosongan, cairan hitam yang bisa menghapus eksistensi secara total, tidak hanya tubuh, tapi juga jejaknya dalam waktu dan ruang. Namun kali ini, mereka tidak menulis dengan tinta biasa, mereka bersiap untuk menghapus akar dendam dari semesta itu sendiri. Mereka bukan simbol kehancuran, melainkan kesaksian kolektif bahwa penderitaan telah terjadi dan layak dikenang. Tapi bunga putih berdarah bunga tanpa nama telah tumbuh di setiap benua, setiap lembah, setiap dasar dan puncak. Di puncak gunung Hening Darat, anak kecil itu berdiri, Mo Xingyil, kini tanpa tubuh yang utuh, hanya disusun dari cahaya emosi yang tak bisa dihapus. Ia tidak lagi memakai nama itu. Ia telah menjadi Qiji, artinya kelah yang dipertahankan. Di langit, suara Xiao Yuanxin bergema, semesta tidak membutuhkan luka laman hukum, hanya bisa berkembang jika semua rasa sakit dihapus. Pao adalah gangguan, tapi Qiji menatap langit dengan tenang, lalu menjawab, justru hukum yang menyangkal luka adalah hukum yang tak pernah tumbuh. Pada saat itu, sebuah fenomena unik terjadi. Para bunga mulai berbisik. Setiap manusia yang pernah menanamnya, setiap jiwa yang pernah menangis tanpa keadilan, mulai menyatu dalam satu getaran. Mereka mencoba menulis ulang hukum itu, tapi tinta mereka tidak lagi bekerja. Dunia menolak. Realitas memblokir upaya mereka, tidak secara harfiah, tapi dalam kesadaran bersama. Dan suara itu mewujud menjadi sesuatu yang bahkan Xiao Yuanxin tidak pernah duga. Hukum baru. Bukan hukum Qi, bukan hukum roh, tapi hukum kesadaran rasa, sebuah sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh dewa, iblis, maupun hukum sebelumnya. Hanya titik balik, karena dendam sejati tidak akan pernah selesai, ia hanya akan berubah bentuk. Dan hukum ini ditulis oleh dunia itu sendiri. Mereka tidak bisa hidup di dunia yang menerima luka sebagai bagian dari pertumbuhan. Dalam tulisan langit yang menggetarkan, tidak semua luka harus dibalas. Tapi tidak ada satupun yang boleh dilupakan. Xiao Yuanxin panik, karena untuk pertama kalinya, dunia punya kehendaknya sendiri. Qi Lingsha, yang kini telah kehilangan hampir seluruh masa mudanya karena menyimpan fragmen Lu Chenyuan, berlutut di depan Qiji. Apakah ini KMNGN? Tapi Qiji menggeleng, bukan kemenangan. Xiao Yuanxin perlahan lenyap, bukan karena dibunuh, tapi karena tidak lagi relevan. Langit pun menutup kembali, perlahan, tapi bukan dengan warna biru biasa, melainkan warna kelabu lembut, warna yang tidak menyangkal hujan, tapi juga menyimpan harapan fajar. Selama hari-hari berikutnya, dunia memasuki era baru. Era di mana kultivasi tidak lagi mengejar kekuatan absolut, tapi keseimbangan antara rasa dan kekuatan, di mana sekte tidak lagi membentuk hukum dengan kekuasaan, tapi dengan pengakuan atas sejarah kelam mereka. Sekte-sekte besar menghapus gelar tertinggi dari pemimpin mereka, dan menggantinya dengan gelar baru, Eshazeta yang mengingat. Di tengah-tengah dunia baru itu, Qiji tidak pernah muncul lagi sebagai manusia, tapi setiap kali seseorang merasa ingin membalas dendam, namun menahannya demi masa depan. Setiap kali seseorang menyuarakan kebenaran meski pahit, agar luka tak berulang. Setiap kali seseorang menanam bunga putih berdarah, mereka tahu, dalam hati mereka, Qiji masih di sini. Dan selama rasa sakit masih bisa dikenang tanpa dibungkam, dunia ini tak akan kembali pada kehancuran. Dan di malam yang tenang di bawah bulan purnama, di tengah padang bunga tak bernama, terdengar suara lembut seperti bisikan masa lalu. Kekuatan terbesarku bukan Qi, tapi dendam yang lebih tua dari semesta. Kini bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga agar dunia tidak lupa siapa yang pernah dilupakan.